Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 7 akan membahas tentang materi risk of return. Dimana dengan kelompok saya bernama Jusnul, Sinta, dan Sarizal Aditya. Nah, pada materi kali ini menggunakan prinsip yaitu there is a return trade-off dan market price reflect information. Nah, di mana prinsip kedua ini bila semakin tinggi resiko, maka semakin tinggi pula imbalan yang diharapkan. Pada prinsip 4, market price reflect information, di mana investor bereaksi sangat cepat terhadap informasi dan juga terhadap keputusan yang dibuat oleh manajer. Jadi misalnya ada good news, maka nilai saham naik, sementara bad news, nilai saham turun. Nah, pada pembahasan kali ini, contohnya begini. Seorang investor ingin menginvestasikan uangnya di beberapa perusahaan, tetapi dia bingung ingin investasi di mana. Nah, investor pasti menginginkan ekspektasi imbal yang tinggi dengan risiko yang rendah. Tetapi terkadang itu semua tak sejalan dengan realisasi. Nah, rumus realisasi imbalan sendiri adalah cash return sama dengan ending price plus dividen bila ada pembayaran dividen dan dikurangi beginning price. Sementara ekspektasi imbalan sesuatu yang diharapkan akan diperoleh di masa depan oleh investor dari suatu investasi. Nah, rumusnya sendiri adalah expected rate of return sama dengan rate of return 1 kali probability 1 ditambah rate of return 2 dikali probability 2 ditambah dan seterusnya sampai ke N. Nah, di sini dicontohkan ada kondisi A, resesi, moderate growth, dan strong growth. Terus probabilitasnya 20%, 30%, dan 50%. Dengan nilai akhir dari sahamnya 9.000, 11.200, dan 12.200. Dengan nilai awalnya adalah 10.000, 10.000, dan 10.000. Nah, di sini kita dapat mengetahui cash return-nya, yaitu pada kondisi resesi dia minus 1.000. Pada kondisi moderate growth dia plus 1.200. Pada strong growth dia plus 2.200. Nah, terus kita mencari presentasi dari rate of return, yaitu rumusnya nilai dari kolom D tadi, nilai dari kolom E maksud saya, nilai dari kolom E dia dibagi dengan beginning price dan ketemunya minus 10%, 12%, dan 22%. Maka ketemu expected rate of return adalah kolom B dikali dengan kolom F, yaitu minus 2%, 3,6%, 11%, dan di total adalah 12,6%. Nah, dari kesimpulan seperti ini terlihat bahwa imbalan yang didapatkan bisa saja minus 10%, 12%, atau 22% dengan expected rate of return-nya sebesar 12,6%. Nah, kali ini membahas tentang resiko. Investasi ada banyak jenisnya. Contohnya ada yang free risk atau resiko yang tidak ada sama yang memiliki resiko. Yang tidak ada resiko, contohnya kayak treasury bills, yaitu surat utang pemerintah. Sementara yang memiliki resiko seperti common stock
atau sekuritas. Nah, rumusnya sendiri dia mencari standar deviasi, yaitu akar dari rate of return dikurangi expected of return dikuadratkan dikali dengan probability of return n. Nah, bisa dilihat contohnya seperti ini. Rate of return minus 0,1, 0,05, 0,15, 0,25, dan 0,4. Probability-nya adalah 0,1, 0,2, 0,4, 0,2, 0,1. Nah, penghitungannya ini expected return dulu, yaitu di kolom D sama dengan B dikali C. Ketemu minus 0,01, 0,01, 0,06, 0,05, dan 0,04. Yang bila dijumlahkan adalah 0,15 atau 15%. Nah, langkah-langkahnya adalah menentukan yang di kolom E adalah B minus expected return dikuadratkan. Nah, B sendiri adalah rate of return. 0,0625 hasilnya yang pertama, 0,01, yang ini 0, yang ini 0,01, yang ini 0,0625. Terus step ketiga yaitu yang ke F ini kolom E dikali dengan C, yaitu yang dari step 2 tadi dikali dengan probabilitasnya. Ketemunya 0,00625, 0,002, 0, 0,002, dan 0,00625. Maka dapat ditentukan di sini adalah variance, yaitu dijumlahkan semua hasilnya 0,0165. Sementara standar deviasi adalah akar dari variance, yaitu 0,1285. Jadi bila mana suatu investor ingin investasi, maka dia membandingkan antara data dari perusahaan yang berbeda dan dilihat seberapa tinggi imbalan dan mana yang paling rendah risikonya.